Malam itu, Rahmat pun berjalan kaki menelusuri kota Semarang menuju kontrakan. Rahmat yang usai menghadiri perhelatan pernikahan kawan baiknya. Sebut saja Rozi. Rozi adalah teman baik Rahmat di Jakarta dari semasa kecil. Memang sejak Rozi menyelesaikan pendidikan pelayaran di kota Semarang dan berlanjut bekerja sebagai ABK, kemudian menyelesaikan pendidikan D4 dan saat itu dipercaya sebagai kapten kapal. Saat itu waktu menunjukkan pukul 23.30 ketika Rahmat memasuki pemukiman menuju kontrakan. Di depan gapura masuk pemukiman, di sisi sebelah kiri terdapat komplek pemakaman yang sepertinya wakaf pemakaman penduduk asli setempat. Langkah lunglai si Rahmat memasuki jalan pemukiman dengan wajah lelah. 5 kilometer jalan yang ditempuh oleh Rahmat, yang di zaman sekarang orang lebih memilih mengandalkan kendaraan minimal roda 2. Rahmat terpaksa perjalanan jauh ditempuh dengan berjalan kaki karena motor yang dibawa dari Jakarta dipakai oleh rekan sekantornya untuk menemui keluarganya di Jogja. Awalnya Rahmat diajak oleh sebut saja rekannya Wahyu untuk ke kota Jogja karena undangan dari Rozi berbarengan dengan acara si Wahyu ke Jogja. Rahmat lebih memilih untuk hadir di acara perhelatan pernikahan Rozi. Rahmat pun mengalah untuk sepeda motor dibawa oleh rekannya ke Jogja. Dan terpaksa berjalan kaki yang ditempuh pada saat itu. Angkutan umum pun sudah malam di kota Semarang sudah tidak ada lagi dan belum ada ojek online seperti saat ini. Dalam lamunan si Rahmat berjalan kaki. Saat masuk gapura pemukiman menoleh ke komplek pemakaman, dari sudut dinding yang tinggi samar-samar terlihat sosok wanita berambut panjang dan berbaju merah. Rahmat penasaran dan bertanya-tanya dalam hati, masa sih malam-malam begini ada wanita di tengah makam? Semakin mendekat sosok wanita itu menghampiri Rahmat. Cepat sekali pergerakan wanita itu. Masya Allah, cantik banget. Saya belum pernah melihat wanita secantik ini dalam hidupku. Tapi kok seperti ada yang aneh. Berjalan tetapi tidak seperti melangkah. Merinding. Jangan-jangan itu. Sudah. Segera Rahmat melangkah berjalan menuju kontrakan dengan langkah yang lebih cepat. Tidak berani menoleh, berkeringat, dan merasakan wanita itu terus mengikuti
Sepertinya wanita ini terus mengikuti manusia atau sudahlah. Aku coba sebentar stop langkahku. Sepertinya wanita itu pun menghentikan pergerakannya. Coba aku bergerak lebih cepat lagi. Rahmat pun bergegas lari dengan cepat. Ya Allah, dia juga berjalan dan bergerak semakin cepat. Ini apa coba? Sudah sendirian di Semarang. Di sini aku bingung mau ngapain. Ini ada aja godaan apa lagi. Di tengah kegalauan dan ketakutan, Rahmat pun teringat dengan kata-kata seseorang. Dia adalah guru spiritual. Sebut saja Babe. Mat, gua pesan ya satu hal ke lo. Satu saat lo pakai nih cincin, lo akan bertemu sosok wanita cantik berbaju merah. Dan lo gak perlu takut. Teringat Rahmat dengan pesan Babe, agak sedikit tenang dan berusaha tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bang Unai, channel kesayangan Balap Misteri. Kisah yang mengangkat cerita-cerita misteri sekitar kita. Kali ini saya akan mengangkat cerita nyata, sebut saja rekan kita Rahmat. Seorang marketing kampasing produk elektronik atau home care atau produk elektronik rumahan yang memiliki kisah misteri dan mencekam. Kita lanjutkan ceritanya. Rahmat pun tiba di kontrakan. Dia masih belum berani menoleh ke belakang. Merasa sosok wanita cantik itu terus mengikutinya. Sebelum masuk kontrakan, Rahmat pun membaca beberapa doa dan mengusap sekujur tubuh, lalu beludah ke sisi kiri sebanyak 3 kali. Pesan yang pernah disampaikan oleh orang tua Rahmat ketika bermimpi buruk atau mendapatkan hal-hal yang buruk. Coba berdoa dan mengusap sekujur tubuh dan meludah 3 kali. Dengan gerakan cepat selesai berdoa, Rahmat pun masuk ke kontrakan dan menuju belakang mengambil sebungkus garam dapur. Garam yang ditaburkan di depan pintu kontrakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan guyuran air yang diambil dari sumur dengan nafas yang dibacakan taburan garam dan air. Rahmat tidak menghiraukan sesosok wanita cantik itu yang berusaha mendekatinya dan segera selesai menaburkan garam dan air. Ditutup pintu kontrakan. Lalu Rahmat bersih-bersih dan bergegas beristirahat. Badan lelah, kantuk yang berat, suasana malam seorang diri di rumah petakan. Rumah petakan, teras, ruang tamu, ruang tengah, dapur, kamar mandi, dan ruang tengah sebagai kamar di mana Rahmat beristirahat. Hanya beralaskan tikar seadanya, dengan penopang kepala dengan kain yang dilapis dan ditumpuk tas. Rahmat tidak menghiraukan kejadian yang barusan terjadi. Dia pun merebahkan tubuhnya dan mencoba memejamkan matanya.
dalam lelap. Rahmat pun baru saja memejamkan matanya dan tiba-tiba terdengar suara keras dari atap kontrakan. Astagfirullahaladzim, apa itu? Bergegas Rahmat bangkit dan menuju ke ruang depan dan melihat kondisi luar. Ketika Rahmat membuka jendela, gordeng jendela, wanita itu masih ada di situ, berdiri di teras, tampak cantik mempesona yang sama sekali Rahmat belum pernah melihat wanita secantik itu. Sulit digambarkan dan sulit diucapkan dengan kata-kata, cantik sekali. Sebagai laki normal, Rahmat merasakan gelora dan hasrat untuk mendekati wanita cantik itu. Terlebih saat itu kontrakan yang sepi dan hanya seorang diri. Tetapi di sisi lain, sebagai manusia biasa, ada yang tidak wajar. Wanita asing yang cantik yang datang, yang muncul dari tengah komplek pemakaman ini yang membuat si Rahmat merinding. Ingin mendekat tapi ragu dan merinding. Gejolak yang luar biasa di dalam hati si Rahmat. Wanita itu terus melambaikan tangan seolah mengajak si Rahmat untuk keluar dari kontrakan itu. Gerakan-gerakan yang mencoba merangsak dan masuk ke kontrakan itu sulit dilakukan oleh sosok wanita cantik itu. Seolah ada pembatas di teras yang sulit dia masuk dan merangsak untuk mendekati si Rahmat. Berbisik dalam hati Rahmat, apakah itu karena garam dan air yang aku taburkan tadi? Kalau iya, berarti wanita itu... Rahmat pun bergegas kembali ke ruang tengah dan terlengkup menutup wajahnya seraya tubuhnya gemetar dan merinding. Ya Allah, si Wahyu gak balik lagi malam ini. Aku sendiri. Di tengah ketakutan, Rahmat pun mencoba berdoa, berserah diri kepada Allah. Rahmat yang pada posisi itu tengkurap, tidak berani sama sekali untuk coba celentang atau berposisi menghadap kiri atau miring kanan atau miring kiri. Dia terus tengkurap dan terus memejamkan mata seraya membaca doa. Di tengah lelah dan kondisi yang mencekam, Rahmat pun tertidur dalam posisi tengkurap. Rasa kantuk yang luar biasa. Tetapi kurang lebih sekitar 3-45 menit saat Rahmat terlelap antara sadar dan tidak sadar, di telinganya terdengar bising seolah gendang telinga itu dipukul gong besar. Dong, dong, dong. Seketika itu makhluk-makhluk astral entah dari mana datang, berkerumun di pintu depan dan pintu belakang kontrakan. Entah berapa banyak sosok yang hadir malam itu. Macam bentuk makhluk yang aneh-aneh begitu jelas nampak. Ada yang bermata satu, ada yang berbulu,
ada yang berkepala manusia bertubuh kuda, ada yang berkepala bermanusia bertubuh ular, ada yang bertanduk, ada yang seperti anak-anak kecil berlarian tetapi bertelinga panjang. Macam bentuk aneh. Di sela keramaian dan kerumunan makhluk-makhluk astral, terlihat di tengah sosok wanita berbaju merah berdiri. Dia mengatakan bahwa semua makhluk itu dia mengundang untuk mengganggu si Rahmat. Rahmat pun berupaya dengan sekuat tenaga untuk melawan semua hawa yang dirasa, melawan dan mengusir makhluk-makhluk yang ada, yang hadir, yang mencoba mengganggu, tetapi tidak berhasil untuk merangsek masuk ke kontrakan. Dalam bisikan hati, ya Allah, lindungilah hamba ya Allah. Ini malam lama banget sih, kapan sinar matahari akan terlihat? Malamnya cukup panjang dan sangat menyiksa ya Allah. Rahmat makin berusaha untuk acuh terhadap apa yang terjadi. Akhirnya Rahmat pun kembali terlelap. Tidak terasa pagi pun tiba. Dan tiba-tiba terdengar dari ketukan pintu depan. Assalamualaikum, Mas Rahmat. Assalamualaikum, Mas Rahmat. Rahmat pun tersontak dan bangun, bergegas menuju pintu depan dan sambil menjawab salam yang datang dari pintu depan. Ya, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Segera Rahmat membuka pintu. Dengan mata yang penuh kotoran, mata yang belum sempat dicuci. Mas Yanto, saya kira siapa? Silakan masuk, Mas. Mas Yanto adalah anak pemilik kontrakan dan teman si Wahyu, teman rekan kantor Rahmat. Mas, silakan duduk. Sebentar saya permisi ke belakang cuci muka. Oh ya, Mas Yanto mau minum apa? Tanya aku. Tanya si Rahmat. Oh, Mas Rahmat, iya, udah nggak usah repot-repot. Yang ada aja. Kalau sekedar kopi-kopi mah ada, Mas Yanto. Ditunggu ya. Ya. Makasih. Kurang lebih sekitar 15 menit Rahmat pun kembali ke ruang depan dan membawa 2 cangkir kopi hitam. Silakan Mas Yanto, pagi-pagi asik nih, ada teman ngopi. Sudah 2 hari aku sendirian di kontrakan, Mas. Oh ya, Mas Rahmat, terima kasih. Sambil udut nih kita nih. Oh ya, si Wahyu kemarin juga sampaikan kalau dia ke Jogja, ketemu sama calon istri, sama pacarnya, sambung Mas Yanto. Saya pun terkejut. Hah? Sama cewek, Mas, maksudnya? Bukannya si Rahmat ke Jogja alasan mau ketemu keluarganya? Sanggah aku, sanggah Rahmat. Dia memang begitu. Alasan doang itu mah. Dia ke Jogja itu mau ketemu ceweknya. Itu kalau udah ketemu sama calonnya, itu bisa berhari-hari. Lanjut Mas Yanto. Bukan gitu, Mas. Di sini Rahmat dibawa sama dia. Katanya prospek kan di kota Semarang bagus. Si bos pun menyetujui. Uang kas operasional kantor dia yang pegang semua. Sama sekali Rahmat tidak dikasih. Sementara Rahmat di sini butuh makan dan keluarga juga di rumah butuh makan. Ini malah enak-enakan, asik-asikan ketemu cewek. Masa sih, tanya Yanto.
segitunya si Wahyu. Iya mas, sama sekali uang operasional dipegang sama si Wahyu. Saya pun ditinggal sendiri, sama sekali tidak disisihkan. Motor pun dibawa. Saya sendiri di sini mau kemana-mana susah. Jelas Rahmat. Duh si Wahyu, parah amat ya, kagak mikir teman di sini. Terus barangnya dari Jakarta sudah sampai. Nah itu dia mas, sudah 2 minggu sejak saya tinggal di kontrakan ini belum dikirim juga. Janjinya sampai di Semarang 1-2 hari barang sampai. Dah, terus nggak ditanya ke Wahyu? Sudah mas. Sudah saya tanya Wahyu. Alasannya barang belum ready di Jakarta. Saya sendiri sih bisa saja telepon ke Jakarta untuk memastikan. Tapi kan saya masih menjaga perasaan si Wahyu. Karena tim di sini saya dan dia adalah berdasarkan usulan dia, dan pemasarannya pun nanti dia yang atur. Saya masih menghargai. Aduh Mas Rahmat nih, coba deh ditelepon ke Jakarta, coba pastikan lagi. Iya juga sih, anak di rumah juga harus makan, saya juga di sini juga harus makan Mas. Ya itu dia. Oke deh, coba agak siang saya telepon ke bos ke Jakarta. Sebab kalau pagi weekend gini si bos kayaknya sama anak-anaknya kayaknya. Ya sudah. Rahmat dan Mas Yanto pun melanjutkan menikmati dan obrolan pagi itu. Mas Yanto berusaha memberikan beberapa rekomendasi perusahaan swasta dan pemerintah untuk menjadi bahan prospekan pada saat nanti produk tiba dari Jakarta. Menjelang sore, Rahmat pun bergegas membeli pulsa untuk menelpon si bos di Jakarta. Uang yang dipegang Rahmat yang hanya cukup untuk makan dan harus dia pintar-pintar untuk membeli sesuatu. Dia terpaksa untuk tidak berkomunikasi dengan keluarga di Jakarta karena harus mengatur dana dan uang yang harus cukup sampai nanti barang pun tiba. Ya udahlah, cukup 10.000, telepon ke pos kali ya, nanti bisa dipakai telepon sepuasnya. Selanjutnya aku bisa telepon istri di rumah. Singkat cerita, halo, assalamualaikum Pak Topik, apa kabar? Waalaikumsalam. Ya Bang Rahmat, kabar baik. Gimana di sana Rahmat dan Mas Wahyu? Alhamdulillah baik Pak Topik. Izin Pak mau tanya, sampai hari ini kok barang belum juga dikirim ke Semarang ya? Sementara uang operasional makin menipis Pak. Lah. Justru saya lagi nunggu kabar dari kalian. Beberapa kali saya SMS dan telepon si Wahyu, alasannya belum dapat kontrakan. Repot kalau belum ada kontrakan untuk menyimpan barang, Mas Rahmat. Astagfirullahaladzim. Wahyu gak pernah kasih info Pak. Justru sebaliknya, alasannya barang di Jakarta belum ready. Pak, saya sudah 2 minggu di Semarang. Kita sudah ngontrak Pak. Betul memang di rumah temannya Wahyu, tapi kita bukan di rumah Mas Yanto, tapi kita sudah ngontrak dan bisa untuk menyimpan barang. Wah parah si Wahyu. Barang sudah ready Bang Rahmat. Justru saya lagi nunggu kabar dari sana. Yaudah coba saya telepon si Wahyu. Atau ada Wahyu di sana? Gak ada Pak. Justru itu udah 2 hari gak balik, dia ke Jogja. Aduh, parah ini. Ya udah Pak, itu aja. Mohon untuk segera disikapi. Baik. Terima kasih Bang Otot informasi. Kisah ini cukup panjang dan mencekam.
kami akan membagi beberapa episode. Untuk episode kali ini cukup sekian. Semoga terhibur dan ditunggu untuk kisah episode berikutnya bersama Bala Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.